Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Saryanti dari MI Ma'arif Darussalam, Prambanan, Klaten. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching pembelajaran tematik tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Ya, masih semangat ya. Baik, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Nah, Bu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian yang tadi berangkat paling awal. Siapa hari ini yang berangkat paling awal? Oh iya. Saya Bu. Ya, Mbak Mega silakan tolong dipimpin ya. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Mega. Semoga dengan berdoa proses belajar kita berjalan dengan lancar. Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semua Bu. Oh, alhamdulillah semuanya berangkat, semuanya sehat berarti ya. Baik, seperti biasanya kita awali pagi hari ini dengan kegiatan literasi membaca. Silakan anak-anak bisa diambil bukunya. Mana yang akan dibaca? Ini Bu Guru. Ya Bu. Kalau sudah bisa dimulai membaca ya. Ya Bu. Ya Bu. Sudah selesai ya anak-anak membacanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah coba Mbak Arini, buku apa yang Mbak Arini baca? Buku tentang Oni Bu, Oni si monyet dan pohon beringin. Ah iya, bagus. Jadi hari ini Mbak Arini membaca buku yang berjudul Oni si monyet dan pohon beringin. Ya, Mbak Arini. Ya, Bu Guru. Dalam buku tersebut itu isinya menjelaskan tentang apa? Tentang pohon beringin, ukuran pohon beringin sama manfaat pohon beringin, Bu Guru. Oh iya, jadi dengan membaca tadi Mbak Arini itu mengetahui. Jadi tahu ukuran pohon beringin dan juga manfaat dari pohon beringin. Ya, Bu Guru. Ya, jadi itu tadi kegiatan literasi membaca kita. Semoga dengan kegiatan tadi dapat menambah wawasan kita. Anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ekosistem. Ya, kita belajar ekosistem dan juga komponen dalam ekosistem. Baik, sekarang ya sudah nampak ya. Ya, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar masuk ke tema 5 ekosistem, subtema 2, pembelajaran 2 tentang rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan belajar nanti kalian bisa membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan. Terus yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan sumber energi dalam rantai makanan. Terus yang ketiga, kalian dapat menganalisis tentang rantai makanan. Dan yang terakhir, nanti kita akan membuat borama. Oke, masuk. Yang pertama, rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba perhatikan pada gambar itu. Nah, ada yang tahu urutan rantai makanan tersebut dimulai dari apa?
Dari apa? Rumputnya dimakan tikus. Ya, pinter. Makan Jadi ular. dari tumbuhan. Nah, di sini dimakan oleh tikus. Setelah itu tikus dimakan oleh ular. Nah, ular di sini dimakan oleh burung bangau. Nah, di sini ketika burung elang mati, nah nanti akan diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini urutan yang terakhir dan berfungsi sebagai pengurai itu adalah jamur dan juga bakteri. Lanjut. Nah, di dalam rantai makanan itu terdapat beberapa peran. Yang pertama itu ada produsen, ada konsumen, dan juga yang terakhir ada pengurai. Kita lihat apa itu produsen. Nah, produsen itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya dalam hal ini adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini berperan sebagai produsen ya. Dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Dia tidak bergantung pada makhluk hidup lainnya. Dia tidak memakan, tetapi malah dimakan. Selanjutnya, untuk konsumen. Konsumen itu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti tadi produsen. Nah, coba lihat gambarnya. Pada gambar tersebut, nah, mana yang termasuk konsumen? Hewan apa saja? Ada belalang. Ada belalang, benar. Iya, pinter, ada kata. Ular. Dan juga burung elang. Iya, pintar. Jadi di sini belalang itu merupakan konsumen tingkat 1 yang paling bawah. Di atasnya ada kata konsumen tingkat 2. Iya, yang ketiga ada ular itu konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Berikutnya urutan yang terakhir itu ada dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai itu adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Di sini dia mampu menguraikan organisme, mengubah zat organik menjadi anorganik. Nah, pengurai menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman berfotosintesis. Nah, di sini siklusnya seperti itu ya, mengenai rantai makanan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, berarti sudah paham ya? Baik. Ya, Bu. Lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke aliran energi dalam rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bu Guru mau tanya, tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Iya, bagus, sudah sarapan. Kenapa kok kita itu harus makan, harus sarapan? Itu fungsinya untuk apa? Biar kuat, Bu. Iya, bagus, biar kuat, biar sehat. Biar sehat. Iya, fungsinya menghasilkan. Iya, pinter, biar semangat. Jadi fungsinya itu menghasilkan energi. Iya, kita makan untuk memperoleh energi. Nah, coba Mbak Irma, tadi pagi Mbak Irma sarapan sama apa? Tadi pagi sarapan nasi, Ya, sayur, nasi. lauknya telur, Bu Guru. Oh, pakai lauk telur, pakai sayur? Ya, Pakai, Bu Guru. ya lengkap ya, ada nasi, ada sayur, dan juga ada lauk. Coba, nasi itu kandungannya apa? Mengandung apa nasi itu? Ada yang tahu? Karbohidrat, Bu Guru. Pinter. Jadi, di dalam nasi itu terdapat kandungan karbohidrat yang bermanfaat juga untuk tubuh. Kalau sayuran hijau itu kandungannya apa? Vitamin. Dan juga mengandung banyak serat ya, yang juga bagus Ya, untuk Bu. tubuh. Nah, kalau tadi lauknya Mbak Irma tadi makan sama telur. Nah, telur itu mengandung apa? Protein, Bu Guru. Pinter. Jadi telur itu mengandung protein hewani yang dihasilkan oleh
hewan ya, protein yang dihasilkan dari hewan. Nah, kita masuk lagi ke materi aliran energi. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi kalian kok harus sarapan, harus makan pagi agar kalian punya energi untuk belajar, biar semangat belajarnya gitu ya. Nah, sama halnya dengan tumbuhan atau hewan tadi, aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, dalam aliran energi di sini juga terdapat siklus nutrisi. Nah, kita lihat nutrisi atau unsur hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, contohnya tadi ketika ada makhluk yang mati kemudian jadi bangkai, diuraikan oleh pengurai. Nah, nanti ketika hasil penguraiannya bercampur dengan tanah, nah disinilah siklus nutrisinya. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti sudah paham. Kita lanjut. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Bu Guru mau menunjukkan sesuatu. Jadi hari ini kita akan berkarya. Membuat apa kita hari ini? Nah, kita membuat borama atau ini adalah box rantai makanan. Di sini Bu Guru sudah membawa box rantai makanan. Nah, isinya seperti apa sih borama itu? Kita lihat. Nah, kita lihat tampilannya. Buat borama tadi. Nah, kelompok ya, silakan membentuk kelompok. Nanti tugasnya sesuai kelompok masing-masing. Coba dulu buka sambil membagikan LKPD. Nah, sudah ya, semua sudah dapat LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, nanti untuk kelompok 1 membuat borama rantai makanan pada ekosistem sawah. Untuk kelompok 2 nanti membuat rantai makanan pada ekosistem laut. Dan kelompok 3 pada ekosistem sungai. Terakhir yang keempat, kelompok 4 membuat rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, sebelum membuat, coba perhatikan dulu untuk cara membuatnya. Nah, cara membuatnya pertama, nah Bu Guru sudah siapkan boxnya ya, dan juga gambar yang akan kalian gunakan. Nah, kalian potong terlebih dahulu seperti ini, kalian gunting, kalian potong. Setelah kalian potong, kalian beri penyangga di belakangnya. Nah, kalian tempelkan dengan lem atau bisa juga double tip. Nah, setelah itu kalian urutkan dan tempelkan. Nah, lebih jelasnya bisa kalian lihat pada urutan langkahnya, bisa lihat di LKPD ya. Baik, kalau sudah siap, kalian bisa mulai mengerjakan. Yuk, silahkan berkarya. Keluarkan alatnya, gunting dan juga lem. Silahkan mulai berkarya, berdiskusi dengan kelompok kalian. Bagaimana, Nana? Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Bagus, sudah selesai semua ya. Baik, Ya, kalau Bu. begitu silahkan untuk kelompok mana dulu ini yang mau presentasi nih. Terima kasih Mbak Laili yang sudah mempresentasikan. Bagaimana, sudah benar apa belum tadi yang dipresentasikan Mbak Laili? Sudah, Bu. Ya, sudah benar ya. Tadi ya hasil presentasi dari keempat kelompok tentang rantai makanan. Selanjutnya, kalian lihat pada LKPD, pada halaman yang terakhir, coba disimak. Nah, di situ kita akan membuat teks non-fiksi atau karangan non-fiksi. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu adalah teks yang isinya berdasarkan fakta.
Ya, jadi nanti kalian pilih salah satu dari gambar tersebut. Itu ada dari gambar tersebut, kembangkanlah atau buatlah sebuah teks non fiksi. Bu Guru beri contoh ya, misalkan kalian memilih di sini memilih kambing. Nah, misalkan kambing ya, berarti nanti sesuai kenyataan tentang kambing. Misalkan kambing adalah hewan pemakan tumbuhan misalkan. Nah, ciri-ciri kambing itu seperti apa? Kamu jelaskan gitu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Guru gitu ya. Bukan bersama-sama. Yuk, yang pertama tadi kita belajar apa? Belajar rantai makanan, terus belajar peranan dalam rantai makanan, dan juga aliran dalam rantai makanan. Terakhir, teks non fiksi. Nah, baik itu tadi yang kita pelajari hari ini. Nanti di rumah bisa kalian pelajari lagi biar lebih paham. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Jadi bisa baca-baca dulu di rumah ya tentang materi jaring-jaring makanan. Nah, kita besok juga akan membuat karya tentang jaring-jaring makanan. Jadi semangat ya besok untuk pelajaran besok. Ya, Bu. Baik, itu tadi pelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Bu Guru berpesan sama anak-anak untuk tetap rajin belajar dan juga rajin beribadah. Jangan lupa sholat di rumah waktunya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, sekian dari Bu Guru. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Bu Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.